Assalamualaikum. Selamat pagi. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Baiklah, kalau sudah siap, sebelum mulai belajar, kita sebaiknya berdoa dulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri waliyasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini anak Ibu ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, Ibu absen dulu ya. Arsila, Bima, Cindi, Dini, Kendia, Saflatul Halimah, Zulfan. Baiklah, Ibu sudah selesai absennya. Sekarang silahkan anak Ibu cek dulu di samping kiri dan kanannya apakah ada sampah. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang silahkan dikeluarkan buku mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Sudah selesai? Oke. Tapi anak Ibu sepertinya masih kurang semangat untuk belajar pagi hari ini. Oke, sebelum belajar biar tambah semangat, kita melakukan yel-yel tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Gulung-gulung hap, hap. Gulung-gulung hap, hap. Oke, sekarang kita belajar di tema negara dan pemerintahan. Oke, materi yang pertama yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita singkat dengan NKRI. Ya, benar. Yang materi kedua yaitu lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kabupaten. Oke, sebelum mulai masuk ke pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Kita ini, sekolah kita ini adanya di desa, di kabupaten, atau kecamatan, atau provinsi? Ada yang tahu? Ya, kita ini ada di desa. Benar, di depan sekolah kita ini ada kantor desa. Benar. Iya, kantor desa Tugu Rejo. Ya, kita ini tinggal di desa. Ya, di kantor desa ada yang kerja. Itu ada kepala desa. Benar. Apakah anak Ibu ada yang orang tuanya kerja di kantor desa? Tidak ada? Tidak ada? Ya. Oke, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu, siswa atau anak-anak Ibu bisa menjelaskan pengertian dan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, siswa atau anak-anak Ibu yang sedang belajar hari ini bisa menjelaskan lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kabupaten. Dan yang ketiga, tujuan belajar kita hari ini tidak kalah pentingnya, yaitu anak-anak Ibu bisa menunjukkan rasa sikap cinta tanah air dan saling menghargai. Baiklah, bukunya ditutup dulu. Sekarang semua anak-anak Ibu fokus dan konsentrasi untuk menonton video yang sudah Ibu siapkan, ya, video tentang negara dan pemerintahan di NKRI.
RI. Ya, silahkan ditonton. Nanti kalau sudah, kita akan melakukan diskusi dan Ibu akan menjelaskan ulang mengenai materi yang ada di video. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Semester 1, yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Dan materi pokok yang akan kita bahas yaitu Baiklah, materi selanjutnya, mengapa pentingnya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga kerukunan antar warga. Kita sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan antara kita dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan kita antar warga. Yang kedua, tidak menyebarkan kebencian dan permusuhan. Seperti zaman sekarang, itu ada zaman yang namanya hoax, ya. Itu kita tidak boleh memberi atau menyebarkan kebencian untuk siapapun, walaupun kita tidak setuju dengan orang ini. Itu tidak boleh ya anak-anak. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dengan mencintai produk dalam negeri itu kita sudah menunjukkan rasa cinta kita pada tanah air. Ya, mengapa? Ada yang tahu? Ya, kita sudah berkontribusi dalam mencintai negara Republik Indonesia dengan memberi produk dalam negeri. Itu kita sudah membantu masyarakat dalam menaikkan ekonomi atau daya jual UMKM yang ada di daerah kita. Ya, seperti di daerah kita ini ada yang membuat batik Diwo. Ya benar, itu kita bisa tunjukkan cinta kita dengan membeli batik Diwo. Artinya kita percaya diri dan yakin bahwa produk kita ini bagus. Tidak hanya berbentuk baju, ada juga yang berbentuk makanan. Benar, makanan tradisional itu sehat loh. Iya, kita bisa beli produknya yang ada di daerah kita. Yang keempat, menghargai simbol negara seperti bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila. Anak-anak ibu, kita tidak boleh meletakkan bendera merah putih itu sembarang tempat ya. Letakkan di tempat yang layak, tempat yang bagus. Karena untuk pahlawan mengibarkan bendera merah putih itu perlu perjuangan yang sangat besar. Ya, itu tidak mudah. Kita sekarang hanya menaikkan bendera ketika hari Senin. Kita mengadakan apa yang namanya upacara bendera. Itu kewajiban kita setiap hari Senin sebagai warga negara Indonesia. Benar, itu kita sudah menunjukkan rasa patriotisme kita di dalam diri kita. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini tidak boleh kita buat main. Itu sudah diciptakan. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Iya, beliau sudah menciptakan lagu yang memiliki makna tersendiri di lubuk hati kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi sebaiknya tidak usah kita ganggu lagu ini atau tidak usah kita permainkan lagu ini untuk dijadikan lelucon, untuk lucu-lucuan saja yang hanya sekedar membuat kita tertawa. Iya, W.R. Supratman tidak mudah untuk menciptakan lagu ini. Nah, yang ketiga yaitu kita menghargai simbol negara kita, lambang Garuda Pancasila. Benar, lambang Garuda Pancasila ini sudah Baiklah, anak-anak ibu semuanya, apakah ada pertanyaan sebelumnya tadi? Kalau belum ada, sekarang ibu akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Yang pertama, pemerintah desa. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang mengatur wilayah setingkat desa atau kelurahan. Yang kedua, struktur pemerintahan desa. Ada yang sudah bisa jelaskan kepada ibu? Belum? Sudah, coba didengarkan dulu ya.
Desa itu dipimpin oleh yang namanya kepala desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, ada yang namanya BPD. Ada yang tahu singkatan BPD itu apa? Ya, Badan Permusyawaratan Desa. Tugasnya apa, Bu? Wakil rakyat desa yang ikut mengawasi kinerja kepala desa. Yang ketiga, ada perangkat desa. Ada sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan, dan lain-lain yang membantu tugas kepala desa. Oke, yang kedua, pemerintahan kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah administrasi yang terdiri atas beberapa desa atau kelurahan dipimpin. Ada yang tahu pemimpin kecamatan apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Kecamatan dipimpin oleh camat. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang struktur desa, yang kedua kita belajar tentang struktur pemerintahan kecamatan. Seperti yang Ibu bilang tadi, kecamatan dipimpin oleh camat yang melaksanakan tugas pemerintahan dan koordinasi antar desa. Yang kedua ada namanya sekretaris camat, yaitu membantu camat dalam urusan administrasi. Yang ketiga ada nama kepala seksi atau disingkat menjadi kasih, yaitu tugasnya apa, Bu? Membantu pelaksanaan tugas khusus seperti kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan umum. Fungsinya apa, Bu, lembaga pemerintahan desa dan kecamatan ini? Ya, apa ya? Ada yang bisa jelaskan kepada Ibu? Ada yang bisa jelaskan? Oke. Fungsi lembaga pemerintahan desa dan kecamatan ini, yang pertama itu melayani kita sebagai masyarakat dalam berbagai keperluan. Ya. Yang kedua, menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Baiklah anak Ibu, apakah sudah selesai semua tugasnya? Oke, kalau sudah, sekarang silakan dikumpulkan. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan struktur pemerintahan desa dan kecamatan, Ibu akan memberi tugas tambahan untuk anak Ibu, dikerjakan di rumah boleh, yaitu anak-anak Ibu menyusun struktur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah bisa? Baiklah, gunakan kelompok yang tadi saja ya. Oke, kalau sudah, kita sudah selesai belajar hari ini. Silahkan bukunya disimpan dan dibersihkan jika ada sampah di kiri dan kanannya. Sudah selesai? Oke, silahkan siap-siap pulang. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak Ibu yang sudah menjadi anak yang baik hari ini, anak yang bisa diajak kerjasama untuk belajar hari ini. Ibu berharap pelajaran hari ini bisa berguna untuk anak Ibu sekarang dan di masa depan nanti. Ya, apa ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang ketua kelas silakan pimpin doa untuk